Jin Islam milik Bapak, selamatkan nyawaku di tanah rantau. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Arman duduk di bangku kayu depan rumahnya. Udara pagi masih dingin, tapi pikirannya sudah penuh dengan bayangan tentang hidup di kota. Usianya baru 19 tahun, namun ia merasa sudah waktunya ikut membantu bapaknya mencari uang. Sawah kecil yang mereka garap hanya cukup untuk makan seadanya. Sejak ibunya meninggal, beban rumah tangga benar-benar ditanggung oleh bapaknya yang sudah mulai menua. Satu-satunya jalan keluar menurut Arman adalah merantau. Beberapa temannya sudah lebih dulu pergi ke kota, ada yang kerja jadi kuli bangunan, ada juga yang ikut jadi pembantu di rumah orang kaya. Dari cerita mereka, meskipun capek, setidaknya bisa mengirim uang ke kampung. Arman ingin melakukan hal yang sama. Pagi itu, bapaknya menyiapkan bekal sederhana, nasi bungkus dengan tempe goreng. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada tangisan, hanya doa dan pesan singkat sebelum Arman berangkat ke terminal. Man, di kota itu orang macam-macam. Jangan gampang percaya sama siapapun. Kalau ada masalah, ingat sama Allah. Doa yang Bapak ajarkan jangan ditinggal, kata bapaknya dengan wajah serius. Arman hanya mengangguk. Dalam hati ia menganggap pesan itu hal biasa. Menurutnya, yang paling penting adalah bisa bertahan hidup dan bekerja dengan baik. Ia tidak terlalu memikirkan soal doa-doa khusus yang dimaksud bapaknya. Perjalanan naik bus terasa lama. Jalanan berdebu, suara mesin bus berisik, dan tubuhnya pegal duduk berjam-jam. Tapi ia tetap bersemangat, membayangkan akan mendapat pekerjaan dan gaji pertama yang bisa dibawa pulang. Sesampainya di terminal kota, ia dijemput seorang lelaki berumur sekitar 40 tahun. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai sopir pribadi Pak Herman, majikan yang akan mempekerjakannya. "Nama saya Jaya, kamu Arman ya?" tanya sopir itu sambil menepuk bahunya. "Iya Pak, saya Arman," jawabnya sopan. Mobil mewah yang membawanya terasa asing. Jok kulit, AC dingin, dan suara mesin halus benar-benar berbeda dengan kehidupan di desa. Arman duduk kaku, tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali melirik keluar jendela, melihat gedung tinggi, jalan ramai, dan orang-orang berpenampilan rapi. Rumah Pak Herman ternyata sangat besar. Pagar tinggi, halaman luas, dan bangunan 2 lantai dengan cat putih. Arman tertegun saat pertama kali melihatnya. Ia belum pernah masuk ke rumah semewah itu. Jaya menuntunnya masuk ke dalam. Di ruang tamu, sudah ada seorang lelaki berkacamata dengan tubuh tegap. Itulah Pak Herman. Wajahnya terlihat ramah, tapi sorot matanya membuat Arman agak salah tingkah. Di sampingnya, berdiri seorang wanita elegan dengan pakaian mahal yang kemudian dikenalkan sebagai istrinya. "Kamu Arman? Bagus. Mulai sekarang kamu kerja di sini. Kerjamu bantu-bantu di dalam, bersihin rumah, urus halaman kalau perlu. Yang penting jangan bikin masalah," ucap Pak Herman dengan nada tenang namun tegas. Arman mengangguk cepat. "Iya Pak, saya siap kerja." Hari pertama, Arman diajak berkeliling rumah untuk mengenal ruangan. Ada dapur besar, ruang tamu luas, kamar tamu, dan beberapa ruangan yang tidak dijelaskan fungsinya. Ada satu pintu di lantai 2 yang tidak dibuka sama sekali. Saat Arman sempat melirik, Pak Herman langsung menutupinya dengan kalimat singkat, "Itu bukan urusanmu." Arman hanya menelan ludah. Ia merasa canggung, tapi memilih diam. Malam itu ia tidur di kamar kecil di samping dapur. Kamarnya sederhana, hanya ada kasur tipis, meja kecil, dan lemari kayu. Meskipun begitu, ia bersyukur setidaknya ada tempat tidur sendiri. Hari-hari berikutnya, Arman mulai terbiasa dengan rutinitas. Bangun pagi, membersihkan halaman, menyapu lantai, mencuci piring, dan membantu memasak kalau diperlukan. Kadang ia disuruh belanja ke pasar. Semua itu tidak masalah baginya, karena ia memang berniat bekerja keras. Namun rasa canggung tidak pernah hilang. Setiap kali berhadapan dengan majikannya, ia merasa seperti sedang diperhatikan secara berbeda. Tatapan Pak Herman terlalu menusuk, seakan menilai dirinya dari ujung kepala sampai kaki.
Begitu pula dengan istri Pak Herman, yang meskipun sering tersenyum, tapi senyumnya membuat Arman tidak nyaman. Bukan hangat, melainkan seperti ada maksud lain yang disembunyikan. Suatu sore, saat ia sedang menyapu teras, tetangga sebelah rumah menyapanya. Seorang ibu parubaya yang ramah memperkenalkan diri sebagai Bu Ratna. Mereka berbincang sebentar. Dari obrolan itu, Arman baru tahu kalau banyak pembantu sebelumnya tidak betah bekerja di rumah itu. "Kamu hati-hati ya nak, banyak yang kerja di sana nggak lama. Entah kenapa tiba-tiba keluar begitu saja," ucap Bu Ratna dengan suara agak pelan. Arman mengangguk, meskipun dalam hati muncul tanda tanya. Ia tidak ingin berpikir macam-macam, tapi informasi itu tetap menempel di kepalanya. Malam itu ia sulit tidur. Ia memikirkan ucapan tetangga tadi, ditambah lagi bayangan tatapan dingin majikannya yang semakin membuatnya gelisah. Keesokan harinya, saat ia sedang mengepel lantai, Arman sempat mendengar Pak Herman berbicara dengan istrinya di ruang tamu. Suaranya lirih, seolah disengaja ditahan agar tidak terdengar. Meskipun tidak jelas, ia bisa menangkap kata-kata seperti ritual, malam Jumat, dan tumbal. Tubuh Arman langsung merinding. Ia tidak paham maksudnya, tapi kata-kata itu menimbulkan rasa takut. Arman mencoba mengusir pikiran buruk dengan menyibukkan diri bekerja. Namun semakin hari ia semakin merasa kalau rumah itu menyimpan rahasia. Ada bau aneh kadang tercium di malam hari, seperti bau dupa atau kemenyan. Ada juga suara langkah kaki di lantai 2, padahal semua orang sudah tidur. Meskipun perasaan takut muncul, Arman memilih diam. Ia sadar dirinya masih baru, tidak mungkin langsung menuduh atau menanyakan hal-hal aneh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dan terus mengingat pesan bapaknya sebelum berangkat. Walau saat itu ia tidak begitu memperhatikan, kini pesan itu mulai terasa penting. Malam semakin larut. Arman meringkuk di kasur tipisnya. Lampu kamar sengaja ia biarkan menyala, meskipun redup. Matanya menatap langit-langit, pikirannya penuh pertanyaan. Kenapa tatapan mereka terasa aneh? Apa benar kata Bu Ratna? Kenapa aku selalu merasa diperhatikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya hingga akhirnya ia tertidur dengan rasa was-was. Ia belum tahu bahwa keputusan merantau kali ini akan membawanya pada pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Hari-hari Arman di rumah Pak Herman awalnya terasa biasa saja. Pekerjaan yang ia jalani memang melelahkan, tapi ia mulai terbiasa. Pagi ia membersihkan halaman, siang mencuci piring, sore menyapu dan mengepel lantai. Kadang ia ikut belanja ke pasar, meski lebih sering Jaya, sopir rumah itu, yang pergi berbelanja. Namun, setelah beberapa hari, Arman mulai menyadari hal-hal yang membuatnya gelisah. Malam pertama ia menganggap hanya kebetulan, tapi semakin lama kejadian aneh itu terasa nyata. Setiap lewat tengah malam, ia selalu mendengar suara langkah kaki di koridor depan kamarnya. Langkahnya pelan, seperti orang sedang berjalan mondar-mandir. Saat ia mencoba mengintip, koridor itu kosong, tidak ada siapapun. Awalnya Arman mencoba menenangkan diri. Mungkin itu Pak Herman yang lagi ke kamar mandi, pikirnya. Tapi ketika pagi tiba, ia melihat semua orang tidur di kamar masing-masing. Pintu kamar tertutup rapat. Kejadian itu tidak hanya sekali. Hampir setiap malam, suara itu terdengar. Terkadang disertai bunyi pintu yang berderik. Bulu kuduk Arman merinding, tapi ia tidak berani membangunkan siapapun untuk memastikan. Selain itu, ada hal lain yang membuatnya semakin curiga. Dari salah satu kamar di lantai 2, sering tercium bau menyengat. Baunya seperti dupa atau kemenyan, menusuk hidung. Kamar itu selalu terkunci, tidak pernah terbuka. Pernah sekali ia mencoba mendekat untuk mengepel lantai sekitar pintu. Tiba-tiba Pak Herman muncul. "Kamu tidak usah ke situ, bersihkan bagian bawah saja," katanya datar. Arman terdiam. Ia mengangguk cepat dan menuruti perintah itu. Sejak saat itu, ia tidak berani mendekat lagi. Suatu sore, kejadian yang lebih aneh terjadi. Arman sedang mengambil air di kamar mandi ketika ia melihat Mbak Rini. Wanita itu berdiri di depan bak mandi,
menabur bunga melati dan mawar ke dalam air. Bibirnya komat kamit seperti membaca sesuatu. Arman tertegun di depan pintu. Ia tidak sengaja melihat karena hanya ingin masuk. Saat Mbak Rini sadar ia sedang diperhatikan, ekspresinya langsung berubah kaku. "Kamu jangan ikut campur. Jangan tanyakan apa-apa," ucapnya dingin sambil menatap tajam. Arman buru-buru minta maaf dan mundur. Ia merasa tubuhnya lemas, seakan baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Wajah tegang Mbak Rini terbayang terus. Keesokan harinya saat makan siang di dapur, Arman memberanikan diri bertanya sedikit pada Jaya. "Pak, di rumah ini sering ada bau kayak kemenyan ya? Saya sering cium," katanya hati-hati. Jaya hanya menoleh sebentar lalu tertawa hambar. "Hahaha, kamu kerja saya yang benar, jangan main tanya. Kalau mau lama kerja di sini, jaga mulut." Jawaban itu membuat Arman makin bingung. Rasanya semua orang di rumah ini menyimpan rahasia. Ia ingin kabur, tapi ia sadar posisinya lemah. Uang yang ia bawa dari kampung hampir habis, dan ia baru beberapa minggu bekerja. Kalau berhenti, ia tidak tahu harus kemana. Malam berikutnya, suara langkah kaki di koridor terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, bahkan seperti ada dua orang berjalan bersamaan. Arman bersembunyi di balik pintu kamarnya, mengintip lewat celah kecil. Sekilas ia melihat bayangan hitam bergerak cepat, lalu menghilang di ujung lorong. Arman langsung menutup pintu rapat dan menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Ia baru bisa tidur menjelang subuh karena rasa takut. Besoknya, matanya sembab karena kurang tidur. Saat sedang mencuci piring, Mbak Rini menghampirinya. "Kamu kenapa? Mukamu pucat," tanyanya datar. "Tidak apa-apa, Bu, hanya kurang tidur," jawabnya terbata. Mbak Rini hanya mengangguk, tapi tatapannya seolah meneliti Arman dari kepala sampai kaki. Tatapan itu membuatnya semakin tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, ada kejadian lain yang membuatnya semakin yakin bahwa rumah itu tidak normal. Saat sedang menyapu ruang tamu, ia mendengar suara perempuan tertawa kecil dari arah lantai atas. Suaranya lirih, tapi jelas. Padahal di rumah hanya ada dirinya, Pak Herman dan Mbak Rini. Jaya sedang keluar membeli barang. Arman menengadah, menatap tangga menuju lantai 2. Tidak ada siapapun. Tapi suara tawa itu terdengar lagi, lalu mendadak hilang. Ia buru-buru menyingkir ke dapur. Tangannya gemetar memegang gagang sapu. Beberapa kali Arman mencoba mengabaikan semua itu, tapi sulit. Setiap kejadian menambah rasa takutnya. Ia bahkan sudah mulai sering terbangun tengah malam hanya untuk memastikan pintu kamarnya terkunci. Suatu malam ia benar-benar merasa tidak tahan. Ia berdua pelan di atas kasur, mengingat-ingat wirid yang dulu sering diajarkan bapaknya. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba teringat, tapi hatinya sedikit lebih tenang setelah membaca doa itu. Meski begitu, bayangan buruk terus menghantuinya. Ia ingat ucapan tetangga sebelah rumah yang bilang kalau banyak pekerja sebelumnya tidak betah lama-lama. Sekarang ia mulai mengerti kenapa. Rumah itu memang penuh hal yang tidak masuk akal. Namun keluar dari rumah itu bukan hal yang mudah. Ia butuh uang. Bapaknya di kampung juga berharap ia bisa mengirim hasil kerja. Arman merasa terjebak di situasi sulit. Setiap hari ia berusaha bekerja seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi malam hari adalah saat paling menegangkan. Suara langkah, bau kemenyan, bisikan dari kamar terkunci, semua itu membuatnya semakin tertekan. Arman mulai sadar ada sesuatu yang disembunyikan keluarga majikannya. Rahasia itu jelas berhubungan dengan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Namun ia tidak tahu pasti apa. Yang ia tahu, rasa takut semakin menguasai dirinya. Malam terakhir di minggu itu, kejadian yang paling membuatnya panik terjadi. Saat ia hendak tidur, pintu kamarnya berderit perlahan. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Pintu terbuka sedikit, lalu menutup lagi dengan suara keras. Arman meloncat dari kasur, menatap pintu dengan wajah pucat. Ia tidak berani keluar kamar hingga pagi. Dalam hati ia sudah mulai yakin dirinya tidak aman tinggal di rumah itu. Malam itu, Arman terbangun mendadak. Udara terasa lebih pengap dari biasanya,
dan suara aneh terdengar samar dari lantai bawah. Bukan lagi langkah kaki seperti malam-malam sebelumnya, melainkan suara jeritan tertahan, seperti orang menahan sakit. Tubuhnya merinding, tapi rasa penasaran membuatnya bangkit dari kasur. Ia menempelkan telinga ke pintu kamarnya, memastikan tidak ada orang yang sedang lewat. Koridor sepi, hanya terdengar angin masuk lewat ventilasi. Dengan hati-hati, ia membuka pintu perlahan, lalu melangkah keluar. Arman turun ke lantai dasar dengan langkah ringan. Semua lampu sudah mati, kecuali satu lampu redup di dekat dapur. Suara samar itu datang dari arah belakang dekat ruang yang jarang dipakai. Ia menahan nafas, lalu mengikuti arah suara. Di balik lemari besar yang menempel di dinding, ia menemukan pintu kecil setengah tersembunyi. Pintu itu jarang ia perhatikan sebelumnya. Entah mengapa, malam itu pintu tersebut tidak terkunci. Arman mendorongnya perlahan, dan sebuah tangga menurun ke ruang bawah tanah terlihat. Dari sanalah suara jeritan samar itu berasal. Rasa takut membuat lututnya lemas, tapi dorongan ingin tahu lebih kuat. Ia menuruni tangga satu persatu, berusaha tidak menimbulkan bunyi. Semakin ke bawah, bau menyengat menusuk hidungnya, bau anyir darah bercampur asap dupa. Setibanya di dasar tangga, pandangannya langsung tertuju pada sebuah altar di tengah ruangan. Di atas meja kayu besar, ada sesajen berupa buah, bunga, kemenyan yang masih mengepul, dan seekor ayam yang baru saja disembelih. Lantainya penuh bercak darah. Di sisi lain ruangan tergantung beberapa foto orang yang tidak ia kenal. Wajah mereka terlihat kusut seperti foto lama. Arman mendekat dengan hati bergetar. Tangannya gemetar ketika ia melihat sebuah buku catatan terbuka di meja. Tulisan tangan kasar dengan tinta hitam tertera di sana. Ia membaca pelan, dan matanya membelalak saat menemukan sebuah kalimat yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Tumbal berikutnya, si anak kampung. Jantungnya berdegup keras. Ia paham betul kalimat itu ditujukan padanya. Tidak ada pekerja baru selain dirinya. Ia adalah anak kampung yang dimaksud. Keringat dingin membasahi lehernya. Semua tanda aneh yang ia alami selama ini mendadak masuk akal. Bau kemenyan, suara langkah, kamar terkunci, semua itu rupanya bagian dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pesugihan. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menyenggol sebuah kaleng kosong. Bunyi dentang logam menggema di ruang bawah tanah itu. Arman terperanjat. Detik berikutnya, suara pintu di atas berderit keras. Pak Herman berdiri di ambang pintu tangga menatap ke bawah dengan sorot mata penuh curiga. Wajahnya terlihat marah, rahangnya mengeras. Siapa di bawah? Suaranya berat dan tajam. Arman panik. Ia buru-buru meletakkan catatan itu, lalu berlari menyelinap ke sisi lain ruangan. Saat Pak Herman menuruni tangga, Arman mencari celah gelap untuk bersembunyi. Nafasnya memburu, keringat membasahi punggungnya. Pak Herman menyalakan lampu tambahan di bawah tanah. Matanya menyapu ruangan, mencari sumber suara. Arman merapatkan tubuh ke dinding, berdoa dalam hati agar tidak terlihat. Beberapa detik terasa seperti jam-jam. Pak Herman mengamati meja altar, memeriksa sesajen, lalu menoleh ke arah tempat Arman bersembunyi. Arman hampir menjerit, tapi ia menahan diri. Untungnya, langkah Pak Herman justru berbalik. Lelaki itu bergumam marah, lalu naik kembali ke atas dan menutup pintu dengan keras. Arman tidak berani bergerak selama beberapa menit. Setelah yakin situasi aman, ia pelan-pelan naik ke lantai atas. Tubuhnya masih bergemetar, setiap langkah terasa berat, seolah kakinya menolak untuk maju. Ia berhasil kembali ke kamarnya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Begitu duduk di kasur, ia memeluk lututnya, nafasnya masih tersengal-sengal. Kini ia benar-benar yakin bahwa dirinya dalam bahaya. Ia bukan hanya pekerja di rumah itu, tapi calon korban. Pikirannya kacau. Ia ingin segera kabur malam itu juga. Tapi kemana? Di luar rumah gelap. Ia tidak tahu arah jalan kota. Dan kalau ketahuan, bisa-bisa ia langsung dihabisi.
Arman menatap ke langit-langit kamar, mengingat bajah bapaknya. Pesan sebelum merantau kembali terngiang. Ia menyesal karena selama ini menyepelekan. Hanya doa-doa itulah yang bisa menenangkan dirinya malam itu. Ia berbaring, tapi matanya tidak bisa terpejam. Suara-suara samar dari bawah rumah masih terngiang di telinganya. Seperti ada orang berbisik, ada juga bunyi cancan yang bergeser. Entah benar-benar ada atau hanya perasaan, tapi semua itu membuat tubuhnya menggigil. Keesokan paginya, wajah Arman tampak pucat. Saat sedang menyapu halaman, Pak Herman menghampirinya. Lelaki itu menepuk pundaknya dengan keras. "Kamu kelihatan lesu. Semalam tidur nyenyak?" tanyanya sambil menatap tajam. Arman gugup. "Iya, Pak. Cuma agak susah tidur." Pak Herman tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak menenangkan, justru membuatnya semakin takut. "Kalau sakit bilang, jangan sembunyi-sembunyi." Arman mengangguk cepat, lalu pura-pura sibuk menyapu lagi. Dadanya berdegup kencang. Ia yakin Pak Herman mencurigainya. Hari itu berjalan lambat. Setiap kali berpapasan dengan majikannya, Arman merasa seperti sedang diperhatikan. Ia mencoba menghindar sebisa mungkin, tapi sulit. Bahkan Mbak Rini pun beberapa kali meliriknya dengan tatapan aneh. Malam tiba. Arman sengaja mengunci pintunya rapat-rapat. Ia tidak berani keluar kamar. Tapi justru karena itu rasa takut semakin kuat. Ia merasa terjebak seperti seekor tikus dalam perangkap. Dalam hati, ia tahu bahwa waktunya tidak banyak. Cepat atau lambat, rahasia yang ia ketahui akan menjadi sasaran. Beberapa hari setelah kejadian di ruang bawah tanah, Arman makin merasa ada yang tidak beres. Pak Herman dan istrinya sering menatapnya dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Tatapan itu bukan lagi sekedar dingin, tapi seperti menilai sesuatu, seperti orang sedang memilih barang dagangan. Makanan yang diberikan kepadanya pun berubah. Biasanya ia makan bersama para pekerja lain di dapur, tapi belakangan ia sering disuruh duduk sendirian dan diberi piring khusus. Nasinya ditaburi sesuatu yang aneh, kadang terasa pahit atau amis. Ia sempat curiga, tapi karena lapar ia tetap memakannya, walau dengan rasa takut. "Kenapa aku yang diperlakukan beda?" pikirnya sambil menelan dengan paksa. Hari-hari itu terasa semakin berat. Arman tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dirinya dikejar bayangan hitam, tubuhnya diikat, atau wajah Pak Herman dan istrinya muncul sambil tertawa. Ia bangun berkali-kali dengan keringat dingin, merasa seolah waktu semakin dekat. Hingga suatu malam, ketakutannya jadi kenyataan. Pak Herman memanggilnya ke ruang bawah tanah dengan alasan membersihkan gudang. "Man, bantu Bapak ya, gudang bawah kotor, perlu diberesin," katanya dengan suara datar. Arman ragu. Ia ingat betul tempat itu. Namun ia tidak punya alasan menolak. Dengan langkah berat, ia mengikuti Pak Herman. Tangga yang menurun ke bawah tanah terasa makin menyesakkan. Bau dupa langsung menyambutnya begitu pintu terbuka. Begitu sampai di ruangan, jantungnya serasa copot. Ruangan itu tidak tampak seperti gudang. Meja besar di tengah penuh sesajen, buah, bunga, kain merah, dan kemenyan yang mengepul tebal. Lantai sudah dilukis dengan garis melingkar dari kapur putih. Ada simbol-simbol aneh di dalamnya. Arman belum sempat bertanya, tiba-tiba dua orang lelaki asing muncul dari balik pintu samping. Mereka langsung menangkapnya. Ia melawan, berteriak, tapi tenaganya kalah. Tangannya ditarik ke belakang, lalu besi dingin melingkar di pergelangan. Rantai berat mengikatnya ke tiang kayu. "Pak, ini apa? Lepasin saya!" jerit Arman. Pak Herman tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat pada dua lelaki itu untuk mengencangkan rantai. Setelah yakin Arman tidak bisa kabur, ia dan istrinya mendekat ke meja altar. Mbak Rini menyalakan dupa lebih banyak, sementara Pak Herman mulai menggumamkan bacaan yang tidak dikenali Arman. Suaranya berat, kadang meninggi, kadang lirih. Ruangan dipenuhi asap tebal hingga Arman sulit bernapas. Arman menangis. "Tolong, jangan saya, Pak. Saya cuma kerja di sini. Saya butuh uang. Saya bukan musuh Bapak."
namun suaranya terasa seperti teredam. Entah karena asap atau ada kekuatan lain, jeritanya tidak terdengar keluar. Ia tahu, sekalipun berteriak sekeras mungkin, tak ada yang bisa menolong. Mbak Rini mengambil mangkuk berisi darah ayam, lalu menuangkannya di atas simbol di lantai. Darah itu mengalir mengikuti garis kapur, membuat lingkaran jadi lebih menyeramkan. Bau amis bercampur kemenyan membuat kepala Arman pusing. "Sudah waktunya," kata Pak Herman lirih tapi pedas. Ia mendekat ke arah Arman sambil membawa sebilah pisau kecil berukir. Cahaya lampu redup membuat mata pisaunya berkilat. Arman semakin panik, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meronta, tapi rantai terlalu kuat. "Pak, jangan! Saya mohon! Saya punya bapak di kampung. Saya harus kirim uang ke dia. Tolong, jangan bunuh saya!" Air matanya mengalir deras. Namun wajah Pak Herman tidak menunjukkan rasa kasihan. Lelaki itu justru tersenyum dingin, seolah menikmati ketakutan Arman. Sementara itu, doa-doa aneh terus dibacakan. Suaranya semakin keras, bergema di seluruh ruangan. Arman menutup telinganya, tapi bacaan itu seperti masuk langsung ke kepalanya. Tiba-tiba ia merasa dadanya sesak, napasnya semakin berat. Seakan ada tangan tak terlihat yang menekan. Pandangannya mulai kabur. Di tengah putus asa itu, ia teringat pesan bapaknya tentang wirid dan doa yang harus dijaga. Selama ini ia sering mengabaikan, tapi kini tidak ada pilihan lain. Dalam hati ia mencoba membaca doa sederhana yang ia hafal. Lidahnya gemetar, tapi ia paksa untuk melafalkan. "Ya Allah, tolong saya," bisiknya pelan, berulang-ulang. Anehnya, meskipun samar, doa itu membuat dadanya sedikit lebih lega. Rantai yang tadi terasa mencekik kini agak longgar. Arman sadar ia harus terus berdoa sekalipun hanya dengan suara lirih. Pak Herman yang sedang bersiap menghunus pisau tiba-tiba terhenti. Ia menoleh ke arah istrinya. "Kenapa lingkarannya redup? Apinya meredup." Mbak Rini panik. "Cepat, kuatkan bacaannya." Keduanya kembali menggumam keras. Asap semakin tebal, ruangan terasa bergetar. Arman makin takut tapi ia tidak berhenti berdoa. Ia memejamkan mata, mencoba pasrah sambil melafalkan doa sederhana. Tiba-tiba suara rantai bergemerincing sendiri. Arman merasakan dingin di pergelangan tangannya. Ia membuka mata, salah satu ikatan terlepas. Ia kaget tapi tidak membuang waktu. Dengan sisa tenaga, ia berusaha melepaskan ikatan yang lain. Pak Herman menyadari itu. "Jangan biarkan dia lepas!" teriaknya. Dua lelaki asing berlari mendekat untuk menahan Arman. Namun saat mereka menyentuh tubuhnya, keduanya terhampas seakan disambar sesuatu yang tak terlihat. Mereka jatuh ke dinding menjerit kesakitan. Pak Herman mundur, matanya melebar. "Apa-apaan ini?" Arman tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya yakin ada sesuatu yang melindunginya. Ia terus memohon dalam hati, berharap ada pertolongan datang. Pisau di tangan Pak Herman bergetar. Lelaki itu mencoba mendekat lagi tapi langkahnya seolah berat, seperti ada kekuatan yang menahannya. Mbak Rini pun tampak ketakutan, wajahnya pucat pasi. Arman akhirnya berhasil melepaskan rantai sepenuhnya. Ia terjatuh ke lantai tapi langsung bangkit. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju tangga. Tubuhnya masih gemetar tapi ketakutan memberikan tenaga lebih. Pak Herman berteriak memanggilnya, tapi Arman tidak peduli. Ia hanya ingin keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Arman masih berdiri di tangga bawah tanah dengan napas terengah. Tubuhnya lemas, tapi ia tahu tidak bisa berhenti begitu saja. Pak Herman masih berusaha mendekat, membawa pisau berukir. Wajahnya penuh amarah, urat lehernya menegang. "Berhenti! Kau tidak akan bisa lari dari sini!" teriak Pak Herman. Arman panik. Ia mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba teringat pesan bapaknya. Kata-kata itu jelas di kepalanya. "Jangan tinggalkan wirid, itu bentengmu." Dengan suara bergetar, ia mencoba membaca wirid yang diajarkan. Lidahnya kaku, tapi ia memaksa. Kalimat demi kalimat meluncur pelan, tidak sempurna, tapi penuh rasa takut dan pasrah. Begitu suara wirid terucap, suasana berubah drastis. Lantai bergetar keras, seolah ada gempa kecil. Sesajen di meja berjatuhan. Api dari dupa padam tiba-tiba, meninggalkan asap yang mengepul ke udara.
Pak Herman terkejut, matanya melebar. "Apa yang kau lakukan, bocah?" Arman terus melafalkan wirid. Tiba-tiba dari pojok ruangan yang gelap muncul cahaya putih kehijauan. Cahaya itu makin lama makin besar, membentuk sosok tinggi. Wujudnya samar, bukan manusia, tapi juga bukan bayangan. Matanya bersinar tajam, wajahnya membuat Pak Herman dan istrinya langsung mundur ketakutan. Arman justru merasakan sesuatu yang berbeda. Meski sosok itu tampak menakutkan, hatinya terasa tenang. Ia yakin sosok inilah yang sering disebut bapaknya, jin Islam penjaga warisan keluarga. Sosok itu melangkah maju, lantai berderak setiap kali kakinya menapak. Pak Herman berusaha membaca doa-doa aneh yang tadi ia gunakan untuk ritual, tapi suaranya patah-patah. Pisau di tangannya tiba-tiba melayang terlepas, jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Mbak Rini menjerit histeris, tubuhnya gemetar hebat. "Herman, apa ini? Kenapa balik menyerang kita?" Sosok bercahaya itu tidak berbicara dengan mulut, tapi suaranya terdengar langsung di kepala Arman. "Engkau bukan sendirian, anak. Doa bapakmu menjadi ikatan antara aku dan keluargamu. Kini saatnya aku melindungimu." Arman meneteskan air mata. Ia hampir tidak percaya, tapi hatinya dipenuhi rasa syukur. Pak Herman mencoba melawan. Ia mengambil mangkuk berisi darah ayam dan melemparkannya ke arah sosok itu. Tapi sebelum cairan itu mengenai, langsung terbakar di udara, lenyap tanpa sisa. Api kecil muncul di tangannya sendiri, membuatnya menjerit kesakitan. "Ah!" Sosok bercahaya itu melambaikan tangan. Seketika rantai yang masih melingkar di lantai terangkat sendiri, lalu melilit Pak Herman dan istrinya. Mereka berdua terseret ke sudut ruangan, terbanting keras hingga tidak bisa bangun. Jeritan mereka menggema, tapi tidak ada yang bisa menolong. Kedua lelaki asing yang tadi membantu Pak Herman pun pingsan di sudut lain, seperti terkena hantaman tak terlihat. Arman hanya bisa terpaku. Ia masih tidak percaya apa yang disaksikan. Namun ia tahu ini semua nyata. Sosok bercahaya itu mendekat ke arahnya. Arman sempat takut, tapi suara lembut muncul lagi di kepalanya. "Jangan takut, aku datang untuk menunaikan titipan bapakmu. Kau selamat karena doa dan imanmu sendiri." Arman mengangguk pelan. "Terima kasih. Kalau bukan karena engkau, saya mungkin sudah mati malam ini." Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menoleh pada pasangan suami istri yang masih berteriak. Lalu tiba-tiba lingkaran kapur ritual yang dibuat Pak Herman menyala merah. Api kecil muncul di simbol-simbol aneh yang mereka gambar. Mbak Rini menjerit lagi. "Tidak, jangan kami sudah bayar tumbal, jangan ambil kami." Tapi semuanya sudah terlambat. Ritual yang mereka lakukan justru berbalik menghantam mereka sendiri. Api dari lingkaran semakin membesar, membuat udara panas. Arman mundur beberapa langkah, menutup wajah dengan tangan. Pak Herman dan istrinya tidak bisa bergerak. Rantai yang melilit bak tubuh mereka semakin kencang, suara mereka makin parau sampai akhirnya terdiam. Hanya ada bau gosong dan asap hitam yang membumbung dari sudut ruangan itu. Arman terpaku, kakinya lemas. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan hitam yang mereka gunakan akhirnya menelan mereka. Sosok bercahaya itu menoleh sekali lagi ke arah Arman. Ia sempat takut, tapi suara lembut muncul lagi di kepalanya. "Kau harus pergi dari tempat ini, jangan menoleh ke belakang. Ingatlah pesan bapakmu, iman dan doa adalah benteng terbaik." Arman mengangguk pelan. "Iya, saya akan ingat." Dalam sekejap, sosok itu memudar, menyisakan hawa dingin yang menenangkan. Ruangan yang tadinya bergetar kembali hening, hanya tersisa asap tipis dan lantai yang kotor dengan sisa sesajen. Arman menghela napas panjang. Kakinya masih gemetar, tapi ia tahu ia harus segera pergi. Ia menapaki tangga, berlari sekuat tenaga keluar dari bawah tanah. Begitu tiba di halaman belakang rumah itu, ia menoleh sekilas. Rumah itu masih berdiri megah, tapi kini tampak gelap, seperti rumah kosong tak berpenghuni. Arman tidak berani masuk lagi. Ia langsung menuju gerbang depan, berharap bisa keluar dan mencari pertolongan. Malam itu, ia benar-benar merasa hidupnya diselamatkan, bukan hanya oleh keberuntungan, tapi oleh warisan doa dari bapaknya. Udara malam terasa menusuk ketika Arman akhirnya berhasil menembus gerbang depan rumah Pak Herman. Nafasnya terengah,
keringat bercucuran walaupun dingin menusuk tulang. Kakinya bergetar hebat, seperti hampir tidak sanggup lagi melangkah. Tapi rasa takut yang masih menempel membuatnya terus maju. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang redup menerangi. Beberapa kali Arman menoleh ke belakang, takut kalau-kalau ada yang mengejarnya. Bayangan rumah megah itu tampak menyeramkan, gelap seperti tidak lagi berpenghuni. Langkahnya semakin gontai. Di tengah jalan, ia sempat hampir terjatuh. Beruntung, dari kejauhan muncul seorang bapak tua yang mengenalnya samar. Bapak itu adalah tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan kediaman Pak Herman. "Dek, kamu kenapa? Kok tengah malam lari-lari begini?" tanya si bapak dengan wajah cemas. Arman tidak langsung menjawab. Nafasnya terlalu berat, dadanya terasa mau pecah. Ia hanya mampu menunjuk ke arah rumah besar di belakangnya. Bapak itu menatap ke arah yang ditunjuk. Wajahnya berubah serius. "Kamu dari rumah Herman ya? Memang sudah lama ada yang aneh dari keluarga itu." Arman terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tubuhnya gemetar lagi. Ia ingin bercerita, tapi lidahnya terasa keluh. "Sudah, sini ikut saya dulu, nanti baru kita bicara," kata si bapak sambil menggandeng Arman masuk ke rumahnya. Di dalam rumah sederhana itu, Arman diberi air minum. Ia duduk di kursi kayu dengan tangan masih gemetar. Ibu pemilik rumah menatapnya penuh iba. "Kamu kenapa, nak? Mukamu pucat sekali. Ada apa sebenarnya di rumah sana?" tanyanya pelan. Arman akhirnya memberanikan diri bercerita, meski tidak semua detail ia ungkap. Ia hanya menjelaskan kalau keluarga Pak Herman melakukan perbuatan yang tidak wajar, bahkan berusaha mencelakainya. Bapak dan ibu itu saling pandang, lalu mengangguk pelan. "Pantas saja, selama ini kami sering mencium bau aneh dari rumah itu. Kadang terdengar suara orang menangis di malam hari, tapi tiap kami tanyakan, jawabannya selalu menghindar." Arman hanya menunduk. Dadanya sesak setiap kali mengingat kejadian di bawah tanah tadi. Pagi harinya, kabar mengejutkan tersebar cepat. Rumah Pak Herman tiba-tiba terbakar hebat. Warga berdatangan untuk membantu, begitu juga petugas pemadam. Tapi anehnya, api seolah hanya melahap bagian dalam rumah, sementara bangunan luarnya masih berdiri. Ketika api berhasil dipadamkan, pemandangan di dalam membuat semua orang bergidik. Tubuh Pak Herman dan istrinya ditemukan sudah hangus, melekat di sudut ruangan yang gosong. Warga berkerumun, berbisik-bisik sambil bergidik ngeri. Katanya kebakaran karena lilin atau dupa, tapi kok aneh ya, api cuma di dalam rumah. Dari dulu memang rumah itu angker, banyak rahasia, akhirnya ketahuan juga. Polisi ikut turun tangan. Mereka mencoba mencari penyebab pasti kebakaran, tapi tidak menemukan keterangan yang jelas. Tidak ada tanda orang lain yang masuk, tidak ada bukti arson. Semuanya seperti terjadi begitu saja. Arman ikut berdiri di kerumunan, tapi dari jauh, hatinya berdebar keras. Ia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi, tapi tidak mungkin bisa diceritakan begitu saja. Tidak akan ada yang percaya kalau ia bilang ada ritual pesugihan dan jin Islam yang turun menolong. Setelah semua kejadian itu, Arman memutuskan kembali ke desa. Ia merasa tidak sanggup lagi berada di kota. Trauma yang menempel terlalu dalam. Setiap malam ia masih terbangun karena mimpi buruk. Suara rantai, jeritan, dan bau kemenyan seakan masih menghantui. Perjalanan pulang terasa panjang. Ia duduk di dalam bus dengan pandangan kosong. Sesekali menggenggam tas kecilnya erat-erat. Hanya satu yang ada di pikirannya, bertemu bapaknya. Sesampainya di desa, Arman langsung menuju rumah sederhana tempat ia dibesarkan. Begitu pintu terbuka, ia langsung sujud di kaki bapaknya. Tangisnya pecah. "Pak, kalau bukan karena doa Bapak, mungkin saya sudah tidak ada lagi di dunia ini," ucap Arman dengan suara serak. Bapaknya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengangkat Arman lalu memeluknya erat.
Bapak sudah bilang, Nak, jangan pernah tinggalkan wirid. Itu bukan sekedar doa, tapi benteng hidupmu. Arman hanya bisa mengangguk. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ia baru benar-benar sadar arti pesan bapaknya. Hari-hari berikutnya, Arman mencoba menjalani hidup seperti biasa di desa. Ia membantu bapaknya di ladang, berbincang dengan tetangga, dan berusaha melupakan pengalaman kelam di kota. Tapi setiap kali malam tiba, bayangan wajah Pak Herman dan istrinya yang terbakar masih sering muncul di kepalanya. Tetangga-tetangga yang mendengar kabar kepulangannya sempat bertanya, tapi Arman memilih diam. Ia hanya menjawab singkat bahwa pekerjaannya di kota tidak cocok. Bapak Arman mengerti trauma yang dialami anaknya. Ia tidak banyak bertanya, hanya selalu mengingatkan untuk terus mendekat pada Tuhan. Kita tidak pernah tahu godaan macam apa yang ada di luar sana, Nak. Tapi kalau kau pegang imanmu, insya Allah selamat. Arman mengangguk serius setiap kali mendengar itu. Kini ia tidak lagi menganggap remeh doa-doa yang dulu sempat terasa berat baginya. Baginya, doa itu nyata, sebuah perlindungan yang bisa menyelamatkan nyawa. Meski sudah kembali ke desa, rasa takut tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali melihat rumah besar yang kosong di kota dalam ingatannya, bulu kuduknya berdiri. Tapi di sisi lain, ia juga merasa bersyukur. Ia sadar hidupnya masih ada karena ia tidak pernah benar-benar meninggalkan pesan bapaknya. Arman berjanji dalam hati, apapun yang terjadi di masa depan, ia tidak akan lagi menganggap enteng doa. Ia juga bertekad untuk tidak mudah tergiur oleh harta atau pekerjaan yang tampak menggiurkan, karena bisa jadi ada jebakan berbahaya di baliknya. Malam itu, sebelum tidur, ia duduk bersila di kamar kecilnya. Bibirnya pelan melafalkan wirid yang sudah lama diajarkan, tidak lagi dengan terbata-bata, tapi dengan keyakinan penuh.